Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi dengan saya Bidan Lilis. Nah Bunda, kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri anemia pada ibu hamil dan cara mengatasinya. Sebelum kita membahasnya, seperti biasa ya Bunda, jangan lupa subscribe dulu ya dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Bunda selalu update dengan video bermanfaat lainnya. Terima kasih Bunda. Oke Bunda, apa itu anemia atau kurang darah? Adalah penyakit yang ditandai kurangnya sel darah merah dan rendahnya Hb. Apa itu Hb? Hb adalah hemoglobin, yaitu protein sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, Bunda, normalnya Hb itu atau hemoglobin ibu hamil pada saat kita cek lab, baik itu di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit. Nah, kadang-kadang kan kita diambil darahnya, itu juga memeriksa Hb kita Bunda. Apa itu Hb? Itu tadi protein sel darah merah kita yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Normalnya itu Bunda, yaitu lebih atau sama dengan 10,5 gram per dl ya. Nah, kalau misalnya Bunda pada saat cek lab ternyata Hb-nya ditulis itu kurang dari 10,5, contohnya entah itu 9 atau 8, itu menandakan Bunda sedang anemia ya. Jadi kenapa anemia itu atau Hb itu diperiksa? Itu untuk menghindari pada saat hamil itu terjadinya, ini ya bahayanya anemia, itu bisa terjadi keguguran atau lahir prematur atau kelainan kongenital atau kelainan bawaan, karena tadi oksigen tidak nyampe ke bayi kita. Dan lebih parahnya lagi, takutnya pada saat menjalani proses persalinan atau setelah persalinan atau nifas, Bunda itu mengalami yang namanya perdarahan. Jadi makanya bidan atau dokter kadang-kadang itu sangat menganjurkan untuk cek lab ya, termasuk selain mengetahui adakah penyakit yang berbahaya, juga untuk mengetahui Hb Bunda ya. Bunda jangan takut ya kalau misalnya Bunda dianjurkan untuk cek lab. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri umum dari anemia pada ibu hamil, itu yang pertama adalah pusing Bunda. Nah, adakah Bunda yang mengalami pusing? Kemungkinan Bunda itu anemia, apalagi sudah lepas masa masa Bunda ngidam atau udah lewat trimester pertama, trimester 2 atau masuki trimester 3 masih aja pusing, padahal Bunda sudah mau makan, tidak muntah lagi. Nah, ciri yang lainnya adalah tangan, kaki sering dingin dan setiap waktu, entah itu pagi, siang, malam. Nah, selain itu juga Bunda mengalami yang namanya lemah dan sering lelah setiap waktu. Nah, Bunda yang mengalami seperti ini, curigai Bunda itu sedang anemia ya, atau kurang darah. Nah, selain itu juga Bunda bisa melihat di daerah bagian bawah kelopak mata di daerah dalam, yaitu bagian sini. Nah, kalau di daerah sini ya, Bunda itu pucat, ada kemungkinan itu Bunda anemia. Jadi tidak ada warna, kesannya pucat. Ditambah lagi bibir atau kesan muka itu pucat. Nah, itu bisa di kemungkinan besar Bunda itu mengalami yang namanya anemia ya Bunda. Nah, apabila Bunda mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, seperti pusing, mudah lemah atau lelah, terus tangan kaki dingin,
dan juga pucat di daerah bagian mata, kelopak bagian mata dalam itu, Bunda segera untuk cek lab apakah HB Bunda itu normal, yaitu di atas 10,5 gram per dl. Nah, apa saja sih penyebab dari anemia? Nah, penyebab dari anemia ini jelas kurangnya asupan makanan atau nutrisi yang mengandung zat besi atau Fe, asam folat, dan juga vitamin B12. Nah, 3 unsur itulah yang mempengaruhi HB kita tinggi atau rendah, Bunda. Jadi, apabila Bunda sedang hamil, lebih pentingkan untuk mengkonsumsi tinggi atau kaya protein seperti asam folat dan juga B12 ya Bunda, vitamin itu. Nah, penyebab anemia lainnya yaitu seringnya mutah atau hiperemesis. Bagi Bunda yang mengalami sering mutah dan emesisnya berlebihan, itu curigai Bunda bisa mengalami anemia ya. Nah, selain itu juga Bunda yang mengandung hamil kembar. Nah, kenapa hamil kembar bisa menjadi penyebab anemia? Karena satu aja kadang-kadang kita untuk nutrisi ke anak kurang cukup, apalagi kalau misalnya hamil kembar atau 2 janin atau 3 janin. Nah, penyebab lain dari anemia adalah dekatnya jarak antara anak yang baru kita lahirkan dengan hamil sekarang. Misalnya belum 2 tahun anak yang terakhir yang kita lahirkan, kita sudah hamil lagi. Nah, itu bisa jadi penyebab kita anemia Bunda. Jadi pemerintah sangat menganjurkan untuk hamil kembali lebih dari 2 tahun. Bisa juga faktor umur. Kalau misalnya Bunda yang kurang dari 20 tahun juga bisa mengalami yang namanya anemia. Nah, sekarang saya akan membahas dengan apa sih mengatasinya, caranya bagaimana. Nah, caranya ya jelas, makanlah makanan yang mengandung zat besi atau Fe serta asam folat dan vitamin B12 agar HB kita itu tinggi ya Bunda. Apa saja itu? Yang pertama adalah daging. Terserah Bunda mau daging ayam, mau daging sapi, mau daging ikan, itu semuanya bagus untuk mencegah yang namanya anemia. Yang penting semua itu harus diolah ya Bunda, jangan dimakan mentah. Karena kalau makan mentah itu kurang bagus untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya Bunda bisa mengkonsumsi susu setiap hari, telur juga apabila Bunda tidak ada alergi telur, dan juga Bunda konsumsilah sayur-sayuran hijau seperti sawi, bayam, dan lain-lain. Nah, selain itu juga kacang-kacangan juga bagus ya Bunda. Jadi, untuk mencegah anemia, Bunda bisa makan kacang-kacangan. Oh ya Bunda, ya sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Itu bisa tomat, bisa wortel, dan bisa jeruk. Nah, selanjutnya cara mencegah anemia adalah dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah atau Fe yang kadang diberikan oleh bidan atau dokter. Nah, jangan takut untuk mengkonsumsinya ya Bunda. Dia tidak akan mempengaruhi yang namanya tekanan darah tinggi. Kadang-kadang Bunda ini salah persepsi pada saat periksa ke bidan atau dokter. Saat diberi tambah darah padahal dia merasa tensinya normal, itu salah. Jadi setiap diberi, Bunda harus minum vitamin tambah darah yang diberi oleh dokter atau bidan. Dia tidak akan mempengaruhi, misalnya tensi Bunda 120/80 tidak akan menaikkan tensi Bunda lebih tinggi lagi ya. Jadi tidak ada pengaruh dengan tekanan darah Bunda. Kadang-kadang itulah kebanyakan dari pasien saya, dia salah kaprah. Nanti kalau misalnya makan obat tambah darah,
tinggi dong nanti tensi saya atau tekanan darah saya. Tidak Bunda, itu berbeda. Karena pemerintah sangat mewajibkan yang namanya minum tablet tambah darah minimal 90 tablet dalam masa kehamilan Bunda. Jadi kadang-kadang saya lebih menganjurkan kepada pasien saya yang sudah masuki trimester 2 dan 3. Selain itu tadi untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur, keguguran, atau bahkan perdarahan pada saat persalinan atau setelah persalinan. Nah, jelaskan Bunda maksud saya? Nah, Bunda, saya ingatkan lagi, jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan oleh bidan atau dokter. Harus rutin ya, agar Bunda dan janin Bunda itu sehat. Nah Bunda, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ya Bunda, dan komen jika ada pertanyaan. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.